Kirana dan Nyanyian Mutiara Pelangi. Di sebuah desa pesisir yang indah di Nusantara, hiduplah seorang anak perempuan bernama Kirana. Setiap pagi, ia suka berjalan-jalan di sepanjang pantai berpasir putih, mencari harta karun yang dibawa oleh ombak. Suatu hari, ia menemukan sebuah kerang besar berwarna keemasan yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Kirana mengangkat kerang itu dan mendekatkannya ke telinganya. Alih-alih mendengar suara ombak, ia mendengar sebuah nyanyian sedih yang sangat merdu. Kerang itu seolah-olah berbisik meminta tolong. Tiba-tiba, kerang tersebut mengeluarkan cahaya biru yang lembut, menyinari wajah Kirana yang penuh keheranan. "Jangan takut Kirana," suara berat dan tenang menyapa. Kirana menoleh dan melihat seekor kura-kura laut raksasa muncul dari permukaan air. Namanya adalah Kalo. Kalo adalah penjaga samudera yang sudah sangat tua. Ia telah menunggu seseorang yang bisa mendengar nyanyian kerang itu. Kalo bercerita bahwa taman karang di dasar laut mulai kehilangan warnanya. Tanpa warna-warna itu, ikan-ikan tidak punya tempat tinggal, dan laut akan menjadi sunyi. Hanya mutiara pelangi yang bisa mengembalikan keajaiban laut, tetapi ia tersembunyi jauh di palung terdalam, kata Kalo dengan nada sedih. Sebelum mereka berangkat, Kalo memberikan seuntai kalung dari rumput laut ajaib kepada Kirana. "Ini akan membantumu bernapas dan bergerak lincah seperti ikan," jelas Kalo. Kirana mengenakan kalung itu, dan seketika ia merasa tubuhnya menjadi seringan kapas, siap untuk menjelajahi dunia bawah air yang luas. Dengan keberanian di hatinya, Kirana mulai menyelam. Ia memegang tempurung Kalo yang kuat, dan dalam sekejap, mereka meluncur ke dalam air yang biru jernih. Kirana terpana melihat sinar matahari yang menembus permukaan air, menciptakan garis-garis cahaya yang menari di kedalaman. Mereka melewati hutan rumput laut yang sangat lebat. Di sana, Kirana bertemu dengan Lintang, seekor kuda laut kecil yang berwarna jingga. Lintang menari-nari di antara batang rumput laut yang panjang, menunjukkan jalan pintas agar mereka tidak tersesat di dalam hutan hijau yang bergoyang itu. Di tengah perjalanan, arus laut tiba-tiba menjadi sangat tenang namun terasa berat. Tiba-tiba, sesosok bayangan besar muncul dari kegelapan. Itu adalah Banyu, seekor ikan parimanta yang gagah. Sayapnya yang lebar bergerak dengan anggun, seolah-olah ia sedang terbang di dalam air yang gelap. Banyu memberitahu mereka bahwa jalan di depan tertutup oleh jaring-jaring tua yang dibuang manusia. Jaring itu memerangkap cahaya dan membuat jalan menjadi suram. Banyu menawarkan diri untuk mengepakkan sayapnya yang kuat, guna menciptakan arus yang bisa menyisihkan jaring-jaring itu dari jalur mereka. Saat melewati jaring, Kirana melihat seekor ikan kecil bernama Nila yang terjepit. Dengan penuh kasih sayang, Kirana menggunakan jari-jarinya yang kecil untuk melepaskan tali jaring yang melilit sirip Nila. Setelah bebas, Nila berputar-putar dengan ceria sebagai tanda terima kasih sebelum berenang pergi. Akhirnya, mereka sampai di sebuah wilayah yang sunyi. Karang-karang di sana tidak lagi berwarna-warni, melainkan putih pucat. Di tengah taman yang layu itu, berdirilah Lestari, sang roh penjaga karang. Tubuhnya tampak transparan dan lemah, seperti bayangan yang hampir pudar. "Keajaiban laut memudar karena manusia lupa mencintainya," bisik Lestari dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ia mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya muncul sebuah kunci kecil yang terbuat dari cahaya murni. Kunci itu berdenyut lembut, siap diberikan kepada orang yang tulus. Sebelum mencapai gua tempat mutiara berada, Kirana harus melewati lembah cermin. Di sana, ia melihat bayangan dirinya sendiri yang tampak ragu-ragu. Kirana berhenti sejenak, memejamkan mata,
dan meyakinkan dirinya bahwa ia melakukan ini demi keselamatan rumah bagi jutaan makhluk laut. Di depan pintu gua kristal, Kirana bertemu dengan Galuh, seekor umang-umang kecil yang cangkangnya berkilauan. Galuh menjaga pintu itu dengan teka-teki. "Apa hal paling berharga yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan?" tanya Galuh. Kirana menjawab dengan mantap, "Kasih sayang." Pintu gua kristal terbuka perlahan, mengeluarkan suara denting yang indah. Kirana masuk ke dalam gua yang dindingnya terbuat dari permata laut yang bercahaya. Ruangan itu sangat luas dan tenang, penuh dengan keajaiban yang belum pernah dilihat oleh manusia manapun. Di dalam gua, jalan Kirana terhalang oleh awan, seekor ubur raksasa yang sangat lembut. Tubuh awan memancarkan cahaya pelangi yang redup. Awan hanya akan membiarkan Kirana lewat jika Kirana bisa menunjukkan cahaya dari kunci yang diberikan oleh Lestari sebagai bukti niat baiknya. Di tengah gua, terdapat sebuah kerang raksasa yang tertutup rapat. Kirana mendekat dan memasukkan kunci cahaya ke dalam lubang kecil di permukaan kerang. Seketika, kerang itu terbuka, menampakkan mutiara pelangi yang sangat besar dan mengeluarkan cahaya warna yang sangat indah. Kirana membawa mutiara itu kembali kepada Lestari. Saat mutiara diletakkan di tangan sang roh penjaga, sebuah ledakan warna yang luar biasa terjadi. Warna merah, kuning, biru, dan ungu mengalir seperti air terjun, menyelimuti seluruh taman karang dan mengembalikan kehidupan di sana. Seluruh penghuni laut berkumpul untuk merayakan kembalinya warna mereka. Kalu dan Banyu menari bersama di antara karang-karang yang kini sudah sehat dan penuh ikan. Suasana laut yang tadinya sunyi kini dipenuhi dengan suara kegembiraan dan nyanyian syukur dari seluruh alam. Kalu membawa Kirana kembali ke pantai tepat saat matahari terbenam. Sambil melambai pada teman-teman barunya, Kirana berjanji akan selalu menjaga laut dari daratan. Ia tahu bahwa selama ia peduli, nyanyian mutiara pelangi akan terus terdengar indah di seluruh penjuru Nusantara.